Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Tapi sebelumnya, saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai sistem gerak pada hewan, Bapak akan menjelaskan dulu. Hewan itu berdasarkan tempat hidupnya dibedakan menjadi berapa. Nah, hewan berdasarkan tempat hidupnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Nah, salah satu hewan yang hidup di air yaitu adalah ikan. Siapa yang belum pernah makan ikan? Pasti pernah semua kan? Nah, pada saat berenang, apakah kalian pernah memperhatikan gerak ikan? Apa terlihat sama saja? Mungkin ada yang menjawab, semua ikan bergerak dengan cara berenang, Pak. Apakah demikian? Coba perhatikan dan cermati video berikut ini. Coba perhatikan bagaimana ikan sidat ini bergerak. Bagaimana dengan gerak ikan ini? Dan bagaimana gerak dengan ikan ini? Apakah ada hal yang menarik? Atau malah menurut kalian aneh? Atau bahkan biasa saja? Nah, sekarang bagaimana dengan hewan yang hidup di darat? Hewan di darat itu kan tidak hanya cuma berjalan, ada pun yang terbang. Nah, kalau yang berjalan itu bergerak dengan apa? Ya, kaki. Kalau yang terbang, ya dengan sayapnya. Nah, salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kakinya yaitu adalah komodo. Kalian pernah melihat komodo? Pasti pernah ya, di TV-TV atau di media sosial. Nah, coba kalian perhatikan bagaimana cara komodo bergerak. Ada yang tahu? Coba perhatikan video berikut ini. Coba perhatikan bagaimana cara mereka melangkah, bergerak. Apakah ada hal yang menarik? Atau menurut kalian biasa saja? Bagaimana? Menemukan hal yang menarik tentang bagaimana cara komodo bergerak? Sekarang, bagaimana dengan burung? Dia mempunyai sayap. Dia bisa terbang. Tapi apakah karena dia punya sayap saja dia bisa terbang? Bagaimana dengan burung yang tidak bisa terbang? Seperti contohnya itu burung unta. Nah, dia mempunyai bulu, dia mempunyai sayap, tapi tidak bisa terbang. Ada yang tahu? Baik, coba kita perhatikan dan cermati video berikut. Sekarang, coba perhatikan kenapa burung unta itu tidak bisa terbang. Apakah karena sayapnya satu? Atau karena bulunya tidak lebat? Coba kalian perhatikan. Sekarang, coba perhatikan apa yang membuat burung itu bisa terbang. Dan apa yang membuat sayap burung itu dapat dikepakkan ke atas dan ke bawah. Sudah menemukan hal yang menarik? Bagaimana? Penasaran atau malah bingung? Mari kita pelajari. Tapi sebelumnya, silahkan download dulu PPT yang sudah Bapak bagikan melalui ketua kelas.